Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Ohm dan hambatan kawat penghantar. Nah, pada gambar penghantar materi kali ini dapat teman-teman lihat di sisi kanan itu ada piramid Vir dan di sisi kiri itu ada rangkaian listrik, power supply dan juga multimeter. Nah, selanjutnya akan kita ulas satu persatu mengenai apa saja aspek-aspek kecil atau konsep-konsep esensial yang terdapat di dalam materi hukum Ohm dan hambatan kawat penghantar ini. Mari simak selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu kita akan bahas tentang hukum Ohm. Di dalam fisika, terutama di dalam kajian kelistrikan, itu terdapat 3 besaran dasar di dalamnya. Yang pertama yaitu arus, disimbolkan dengan I dengan satuan ampere. Yang kedua itu ada tegangan dengan simbol V dengan satuan volt. Dan yang terakhir itu ada hambatan dengan simbol R dan satuannya ialah ohm. Nah, bunyi hukum Ohm ini ialah kuat arus yang mengalir pada suatu rangkaian listrik akan sebanding dengan tegangan sumber dan akan berbanding terbalik dengan hambatan pada rangkaian tersebut. Jadi, pada dasarnya, hukum Ohm ini jika dituliskan secara matematis ialah I sama dengan V dibagi dengan R. Seperti itu. Nah, jika kita ingin tahu berapa nilai dari masing-masing besaran menggunakan piramid ini, dapat teman-teman lakukan dengan cara berikut. Jika kita ingin tahu berapa nilai tegangannya, cukup kita tutup simbol V dari piramid, maka akan terlihat I bersanding dengan R, yang artinya I dikali dengan R. Dan jika kita ingin tahu berapa nilai hambatan yang ada di dalam rangkaian listrik, maka cukup kita tutup simbol R itu dengan tangan sehingga kita dapat melihat V dibagi dengan I. Nah, begitulah cara menemukan hambatannya. Dan jika kita ingin tahu berapa nilai arus yang mengalir dalam rangkaian, cukup kita tutup simbol I dengan tangan dan kita akan melihat I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, itulah fungsi dari piramida Vir ini untuk memudahkan teman-teman dalam mencari nilai matematis dari masing-masing besaran tadi. Nah, selanjutnya masih tentang hukum Ohm. Jadi pada dasarnya hukum Ohm jika kita tuangkan ke dalam persamaan matematis itu berbunyi I sama dengan V dibagi dengan R. Artinya si I ini atau kuat arus ini akan sebanding dengan tegangan sumbernya dan akan berbanding terbalik dengan hambatan yang dipasang di dalam rangkaian tersebut. Karena begini teman-teman, pada dasarnya yang benar-benar bisa kita siapkan di dalam rangkaian listrik itu hanya 2, yaitu tegangan dan juga hambatan. Sedangkan arus itu ialah nilai variabel terikat yang nilainya bergantung dari V dan juga R ini. Nah, seperti itu. Jadi tegangan sumber dapat kita peroleh dari baterai atau kita gunakan power supply yang ada pada gambar utama tadi, sedangkan hambatannya atau resistornya dapat kita pilih nilainya berdasarkan kode warna yang ada, baik itu resistor keramik maupun resistor karbon, seperti itu. Jadi jika ingin memperbesar arus listrik, maka perbesar pula tegangan sumbernya dan kecilkan hambatan yang ada di dalam rangkaian tersebut. Tetapi jika kita ingin memperkecil kuat arus, maka kita harus memperbesar nilai hambatan di dalam rangkaian tersebut serta memperkecil nilai tegangan yang ada. Tetapi sebaiknya tetapkan saja sebuah sumber, tetapi jika ingin mengatur arusnya cukup variasikan tegangan yang ada pada rangkaian tersebut. Nah, jika ditarik sebuah grafik yang menghubungkan antara V dengan I, itu tentu menunjukkan hubungan yang berbanding lurus satu sama lain. Artinya ketika V besar, maka I-nya juga akan besar. Ketika V-nya kecil, maka I-nya akan kecil. Jadi di sini posisinya si V akan mempengaruhi nilai si I, tetapi nilai si I tidak akan mempengaruhi nilai V. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, arus dihasilkan hanya di dalam rangkaian listrik jika sudah ada tegangan dan juga ada hambatannya. Seperti itu. Jika sudah ada
tegangan, apakah sudah ada arus? Belum tentu, karena arus dihasilkan dari perbedaan tegangan atau beda potensial dari tegangan tadi. Seperti itu. Lanjut. Setelah itu ada hambatan kawat penghantar. Nah, pada hambatan kawat penghantar ini, setiap logam, terutama itu kawat, dan biasanya logam yang digunakan untuk kawat itu tembaga, ada besi, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari berapa nilai hambatan dari kawat penghantar itu dapat kita cari menggunakan persamaan matematis Rho sama dengan L dibagi dengan A, di mana R itu ialah nilai hambatan dengan satuannya ohm. Rho itu sama dengan hambat jenis dari kawat yang nilainya akan berbeda-beda tergantung dengan jenis logam yang membentuk kawat. Jadi, jenis setiap logam itu mempengaruhi nilai hambat jenis dari kawat tersebut. Nah, hambat jenis ini menentukan apa? Menentukan kemampuan dari kawat tersebut untuk menghantarkan listrik. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sana juga ada L, yaitu panjang kawat penghantar dengan satuan meter, dan juga ada luas penampang dari kawat penghantar tadi dengan satuan meter kuadrat ya, meter persegi. Nah, lanjut. Nah, kita lanjut ke hambatan kawat penghantar. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa nilai hambatan kawat penghantar dari masing-masing logam itu berbeda-beda. Misalnya dapat dilihat di sana untuk kaca itu hambat jenisnya 10 pangkat 12 sampai dengan 10 pangkat 13 ohmmeter. Lalu di sana juga ada aluminium sebesar 2,65 dikali 10 pangkat min 8 ohmmeter, dan juga ada tembaga 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohmmeter. Dapat teman-teman lihat pada tabel ini, dan dapat teman-teman perhatikan bahwa memang setiap jenis logam itu memiliki nilai hamba jenis yang berbeda-beda yang juga menentukan kemampuannya dalam menghantarkan listrik. Seperti itu. Saya kira demikian saja penjelasan saya mengenai hukum Ohm dan juga hambatan kawat penghantar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.